Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Sumaryanto, biasa dipanggil Aris Wood. Dan selamat datang di channel YouTube saya yang akan banyak sekali mengupas tentang bagaimana kita menjadi atlet berprestasi yang maksimal. Tidak hanya pernah juara nih, karena banyak sekali teman-teman kita yang pernah juara tapi habis itu hilang. Tidak hanya di Indonesia sih, di luar negeri pun banyak sekali. Sehingga penekanannya adalah atlet yang berprestasi maksimal dan stabil. Itu di video ini nanti akan membahas tentang teknik dasar grip. Teknik dasar ini sangat penting karena akan berpengaruh ke prestasi-prestasi kalian semua. Jadi ada nih sebuah cerita sedikit tentang dunia football, tentang teman kita yang dia sudah banyak berkorban, baik dari materi, baik dari waktu, dan juga bisa dikatakan pekerjaannya. Tetapi dengan pengorbanan itu tidak menghasilkan apapun, tidak bisa meraih prestasi. Itu yang membuat saya sedih. Sehingga di sini saya meyakinkan diri, memberanikan diri untuk bisa sharing lewat channel ini, bisa memberikan solusi-solusi pada teman-teman kita. Karena saya pribadi yang mungkin salah satu orang yang bisa memberikan solusi merasa berdosa. Karena kenapa mereka harus mengorbankan segala hal tapi tidak menghasilkan? Itu yang buat saya benar-benar sedih dan merasa berdosa. Teknik dasar yang sering kita dengar atau paradigma di Indonesia ini yang berkembang nih, bahwa pakailah senyaman mungkin. Yang kedua, pakailah sesuai kebiasaanmu. Yang ketiga, pakai sesuai dengan senior atau idola atau pemain yang merasa dianggap yang dia suka. Itu yang paradigma yang harus kita rubah. Karena teknik dasar tidak boleh berbeda sesuai dengan cerita-cerita nih dari senior-senior atau teman-teman kita, bahwa udah senyaman mungkin. Teknik dasar, teknik itu beda-beda, setiap orang punya karakter beda-beda. Nah, ayo teman-teman kita rubah paradigma ini, bahwa kalau teknik dasar nih tidak boleh berbeda. Nih, tekanannya adalah teknik dasar tidak boleh berbeda kecuali teknik pengembangan. Contoh teknik pengembangan nih, oke, bola akan aku pukul begini sesuai dengan tanah rata atau tanah tidak rata. Bola akan aku angkat sedikit sesuai kebutuhannya. Nah, itu teknik pengembangan. Tetapi kalau teknik dasar harus sama. Nanti kita ada pilihannya. Gitu. Kalau di luar pilihan ini akan berpengaruh ke prestasi teman-teman. Jadi dalam video ini akan mengkhususkan bagaimana kita memilih grip atau pegangan yang tepat bagi kita. Karena grip ini dipilih berdasarkan beberapa poin. Yang pertama, karakter dari telapak tangan pemain. Itu yang menjadi faktor pilihannya. Yang kedua, alat yang dipakai. Ini juga akan berpengaruh. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kenapa yang pertama berpengaruh? Setiap manusia itu punya telapak tangan yang berbeda-beda. Ada telapak tangan yang besar, ada telapak tangan yang kurus tapi panjang, ada telapak tangan juga yang dia udah besar dan panjang, ada juga. Jadi kita bisa memilih dari beberapa pilihan ini yang sesuai dengan karakter kita.
Yang kedua tadi, kenapa alat berpengaruh? Karena berat alat ini kan ada range-nya. Nah, yang kita pakai ini harus sesuai dengan grip yang kita pilih juga, itu loh. Karena saya pribadi yang dulunya pakai kayu yang mempunyai berat antara 900 sampai 1 kilo, itu aku megang pakai overlap. Tetapi pada saat saya harus pakai alat yang fiber atau aluminium, ini lebih ringan nih daripada alatku yang sebelumnya. Ternyata tingkat kestabilannya berbeda karena berat dari alat itu berpengaruh ke impact, sehingga pilihan yang tepat, grip mana yang kita pilih itu sangat berpengaruh. Dari beberapa pilihan, yang pertama standar grip. Nanti kalian bisa cek standar grip itu bagaimana, yang memang banyak sekali di awal-awal woodball berkembang banyak dipakai standar grip. Standar grip itu kita bisa kasih lihat bahwa standar grip ini keseluruhan jari ini megang grip, tetapi tidak ada tumpang tindih atau dikaitkan dari jari kanan dan jari kiri. Jadi standar grip itu semua berdiri sendiri. Yang kedua, overlap grip. Kita udah tahu overlap itu bagaimana, dia tumpang tindih, dia ada tumpang tindih. Yang ketiga, interlock. Ini banyak juga dipakai dari teman-teman. Interlock itu saling mengait begini. Dan yang terakhir, baseball grip. Baseball grip itu 10 jari benar-benar ada penekanan pada pegangan maletnya. Dari keempat pilihan ini tadi, silahkan kalian pilih sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing. Yang pertama kita bahas overlap grip. Yang pertama standar grip. Standar grip ini sangat bagus untuk pemain-pemain yang mulai belajar, karena di sini juga ada faktor kenyamanan yang diperoleh, sehingga kalau proses awal-awal belajar, standar grip ini sangat cocok buat pemain-pemain. Tapi bukan berarti ini tidak bisa berprestasi, bisa. Nanti ada kuncinya. Dari keempat ini harus ada persamaan, yang nggak boleh tidak dipakai gitu. Yang kedua, overlap. Nah, overlap ini ada kelemahan dan kelebihan. Kita harus paham mengenai kelemahan kelebihan ini. Kenapa kita harus paham? Yaitu tadi, agar kita tahu pada saat kita butuhkan, kita bisa memakai kelebihannya. Pada saat ada kemungkinan menjadi sebuah kelemahan nih, kita bisa tahu dan bisa mengontrol. Salah satu kelebihan overlap grip adalah ini pegangan paling stabil untuk pukulan shot. Panjang juga stabil, tetapi di shotnya akan jauh lebih stabil. Selain itu, overlap grip adalah grip yang paling bisa dipakai dari posisi getting, pukulan menengah, dan juga pukulan jauh. Sehingga ini pilihan terbaik buat teman-teman. Yang ketiga, interlock grip. Nah, banyak sekali nih teman-teman yang pakai interlock grip, tetapi mohon maaf, apa kalian tahu kelemahan dan kelebihan? Karena interlock grip ini punya kelebihan di long game-nya, tetapi kelemahannya adalah di short game-nya. Pukulan parkir, getting ini punya kelemahan. Itu. Jadi kalian nanti coba rasakan, coba kalian pilih apa bener nih apa yang di-share Mas Haris di YouTube-nya mengenai beberapa pilihan. Yang terakhir adalah grip baseball. Nah, grip baseball ini grip paling jarang dipakai, mungkin di bawah 5% di Indonesia yang pakai grip
baseball ini, karena tingkat kestabilannya yang kurang. Itu aja sih. Dari keempat pilihan ini tadi, ada 3 poin yang tidak bisa ditinggalkan dan ini harus dipakai. Yang pertama adalah penekanan grip. Jadi sebenarnya cara memegang grip itu tidak boleh ada penekanan yang berlebihan, karena mereka pikir kalau tidak ditekan lepas mas. Nah itu sebenarnya kesalahan di cara berpikir aja, karena kalian sudah berpikir bahwa grip kalau tidak dipegang kencang akan lepas. Padahal kalau kalian megang grip yang benar, yang akan bisa mengeluarkan seluruh energi kalian itu cuma nempel. Peribahasanya itu kayak megang burung, kalau ditekan mati burung. Tetapi yang benar adalah hanya nempel. Yang intinya adalah pada saat kalian ayun dan kalian impact dengan bola, kalian gak ada pikiran bahwa stick akan goyang, stick akan lepas. Kalian ada penekanan sekuat apapun, kalau prinsip kalian takut lepas, takut goyang, ya akan lepas juga gitu. Jadi cara berpikir ini yang harus kita rubah juga. Balik lagi bahwa penekanan dari 10 jari ini terdapat di 2 jari kanan, jempol dan telunjuk, dan 3 jari kiri. Ini penekanan yang bukan berarti kencang banget, tapi lebih dari yang lain. Fokus di 2 jari ini, karena ini adalah sumber akurasi, sumber tenaga. Itu yang pertama yang tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua adalah bantalan di telapak tangan kiri. Bantalan telapak kanan kiri ini banyak sekali teman-teman yang nggak tahu gunanya. Padahal akurasi ini di sini, tenaga juga di sini, salah satunya. Jadi kita semua punya telapakan tangan kiri. Di sebelah kiri ini ada kayak bantalan. Letak bantalan ini adalah di atas pegangan atau di atas gripnya malet, bukan di tengah sini, tapi di atasnya sini. Kita kasih contoh pada saat megang malet. Jadi teman-teman banyak tidak tahu kegunaannya, bahwa bantalan ini berada di atas atau tengah dari pegangan. Ada juga yang megangnya semacam ini. Ada beberapa contoh teman-teman, bahkan dia masuk timnas juga cara ngegripnya begini. Ini bukan salah, bisa dia main bagus, bisa, tapi tidak stabil. Balik lagi tujuan dari awal itu tadi, bahwa bantalan ini berada di atasnya. Ingat, di atasnya. Ini kegunaan bantalan sangat penting teman. Terus yang ketiga adalah bentuk dari grip telunjuk dan jempol kanan. Nah, telunjuk dan jempol kanan ini harus berbentuk semacam ini. Pegangannya kalau dari belakang semacam ini, kalau dari depan semacam ini. Dan ini ada bentuk V-nya. V-nya itu nggak boleh di tengah atau over sebelah kiri. Letaknya adalah di samping sebelah sini, V-nya. Kenapa harus macam itu mas? Karena kalau kalian over agak di tengah atau agak ke kiri, akan menghasilkan bola slice. Bolanya itu kena impactnya, tapi lari bola lama-kelamaan akan ke kanan gitu. Kalau kalian terlalu di samping semacam ini, ada juga pemain yang megangnya semacam ini, di samping semacam ini. Ini akan menjadikan impact kita kebanyakan ke kiri. Jadi V-nya itu letaknya di sebelah sampingnya sini. Nih, mana ini? Mungkin kalian detailnya nanti bisa baca-baca buku yang ada petunjuk tentang bagaimana dan jenis-jenisnya grip. Silahkan kalian lebih detail. Pada prinsipnya saya memberikan poin-poin yang harus kalian lakukan dan gak boleh ditinggalkan. Tuh. Jadi memang grip ini sangat berpengaruh ke
kedepannya kalian berprestasi akan berpengaruh ke pukulan short, pukulan menengah, apalagi pukulan panjang. Karena dengan grip yang benar akan berfungsi secara keseluruhan otot-otot kita yang sesuai biomekanika tadi. Itu teman-teman. Video ini semoga bermanfaat, semoga membantu dan memberikan solusi-solusi kepada teman-teman kita. Dan juga tolong responnya, tolong supportnya dengan YouTube saya agar kedepannya aku bisa memberikan solusi atau memberikan teknik-teknik yang lain agar woodball di Indonesia semakin berkembang, woodball di Indonesia semakin berjaya dan bisa dikatakan jadi raja di dunia woodball. Terima kasih. Semoga sharing-sharing saya hari ini bisa membantu kalian. Semoga cita-cita saya minimal mengurangi dosa saya bisa tersampaikan ke teman-teman yang jauh di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam woodball, bukan jago kandang.